Oke, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari resultan kalau ada 3 vektor atau lebih. Jadi vektornya ada 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Kita suruh jumlahin berapa resultannya. Nah, konsepnya untuk mencari resultan dari 3 vektor atau lebih, uraikan komponen-komponen sumbu X dan sumbu Y dari setiap vektor, lalu jumlahkan. Nah, contoh sederhananya seperti yang ini ya. Ini contoh yang paling simpel karena udah ada kotak-kotaknya. Kita tahu ada 3 vektor, saya kasih nama aja. Ini A, vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Mereka bertiga ketemu di tengah-tengah sini pangkalnya. Nah, kita suruh jumlahin A tambah B tambah C itu berapa. Nah, caranya setiap vektor kita uraikan. Misalnya, kita lihat si vektor A ini. Vektor A itu ke kanan atas, ke kanannya berapa kotak, ke atasnya berapa kotak gitu. Dari sini kita bisa lihat dia ke kanannya 1, 2, 3, 4. Jadi AX-nya jadi gini ya. Ini kita bikin kita bikin tabel. A, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, AX-nya 4, taruh di sini AX. AY-nya 1, 2, 3, 4. 4 kotak juga, 4 sama 4. Gitu. Terus B-nya seperti ini dia. Oke, dia 2 kotak ke kiri, jadi minus 2 X-nya. Y-nya 1, 2, 3, naik ke atas 3, plus 3. Lalu yang C-nya itu ke bawah. Dia nggak ke kanan kiri, berarti CX-nya 0, CY-nya minus 3. Nah, begini cara kita carinya. Masing-masing kita harus tahu komponennya, kanan kiri atas bawahnya berapa. Masukin ke tabel, terus kita jumlahin sigma gitu ya. Jumlahin 4 tambah min 2, 2. 4 tambah 3 kurang 3. Ini coret-coret habis ya, jadi tinggal 4. Jadi dari sini kita dapat resultannya. Jadi besarnya adalah akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sekitar, dihitung 4 tambah 16 akar 20 atau 2 akar 5, tapi satuannya masih kotak. Nah, kalau dia kasih tahu panjang satu kotak atau satu petak adalah 2 Newton, berarti 2 akar 5-nya kita kali 2, 4 akar 5 Newton. Seperti itu. Itu besarnya, tapi kalau bisa juga kita bisa cari arahnya juga. Arahnya pakai tan theta lagi. Tan theta sama dengan jumlah yang Y dibagi jumlah yang X. Kebetulan ini dua-duanya positif, berarti tan theta sama dengan jumlah Y-nya 4, jumlah X-nya 2. Nah, ini kan dua-duanya positif ya, berarti kuadran 1. Kuadran 1 langsung kita kalkulatorin aja. Tan berapa yang hasilnya 2. Shift tan 2 enter. Gitu ya di kalkulatornya ya. Shift tan 2 enter, dapatnya 0. Udah. Shift tan berapa yang hasilnya 2, 63,43 derajat kuadran 1 gitu. Ini kalau versi yang gampang karena sudah ada kotak-kotaknya. Bagaimana kalau tidak ada kotaknya seperti ini? Nah, ini agak ribet karena kita harus uraikan pakai trigonometri ya. Kita lihat di sini udah dikasih tahu ada F1, F2, F3, bukan ABC ya, tapi F1, F2, F3. Komponen X sama Y-nya berapa kita cari. Oke, pertama F1 dulu. F1 kan di sini. Yang ini ya, yang biru. Sudutnya dikasih taunya 30 derajatnya nempel sama sumbu Y. Jadi ketika kita urai F1X sama F1Y, yang deket sama 30 itu sumbu Y. Kita uraikan ini ke atas sama ke kanan gini ya. Yang dekat itu yang sumbu Y. Jadi yang F1Y-nya yang cos. Ingat ya, konsepnya dekat itu cos, jauh itu sin. Jadi ini F1X-nya yang sin, F1 sin
30. Nah, ini F1 cos 30. Nah, F1-nya dia kasih tahu 40 Newton. Jadi 40 kali setengah 20 kali setengah akar 3. 20 akar 3. Kita taruh di sini. 20 sama 20 akar 3. Karena ini ke kanan atas berarti dua-duanya positif gitu. Sementara F2-nya lurus ke kiri doang. Jadi sumbu X-nya ya F2X-nya, kalau kita mau pakai sudut ya, ini sebenarnya F2 ini sudutnya 180. Jadi F2X-nya itu F2 cos 180, F2Y-nya F2 sin 180. Tapi kalau kita pakai logika juga bisa, dia ke kiri berarti komponen X-nya langsung min 80. Ini dia min 80, yang ini 0. Sin 180 itu 0 ya. Itu untuk F2-nya. Nah, sekarang F3-nya sudut 60-nya di sini dia ke kanan bawah. Jadi kalau diurai ada yang ke kanan F3X, ada yang ke bawah F3Y. Lagi-lagi kita harus lihat yang dekat siapa, si X atau Y. Yang dekat sama sudut 60 itu yang X. Jadi yang X adalah F3 cos 60. Yang Y-nya F3 sin 60. F3 cos 60 dia berarti F3-nya kan 80 ya. Berarti 80 kali setengah 40. Yang ini 80 kali setengah akar 3. 40 akar 3. Tapi kalian harus perhatiin ini sumbu Y-nya ke bawah. F3Y-nya ke bawah, berarti harus min ya. Jadi di sini F3X-nya plus 40, F3Y-nya min 40 akar 3. Nah, baru kita masukin resultannya. Jadi resultannya untuk resultan X 20 kurang 80 tambah 40 minus 20. Resultan Y-nya minus 20 akar 3. Oke, caranya sama. Untuk besar kita Pitagoras, akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Jadi akar min 20 kuadrat min 20 akar 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya 400 tambah 1200 akar 1640. Satuannya Newton ya. Besarnya 40 Newton, arahnya lagi-lagi kita pakai tan. Tan theta sama dengan jumlah yang X, jumlah Y atau Ry, resultan Y dibagi resultan X. Jadi tan theta sama dengan min 20 akar 3 dibagi min 20. Nah, ini dua-duanya negatif, berarti di kuadran 3, ke kiri bawah. Kiri sama bawah itu kuadran 3. Maka tetanya dicoret ya. Tan berapa yang akar 3? Tan yang akar 3 itu 60 derajat. 60 derajat tapi kuadran 3. Kuadran 3 itu pembentuknya 180 tambah alfa. Jadi 240 derajat. Jadi besarnya 40 Newton, arahnya 240 derajat. Gitu. Jadi kita harus uraikan. Jadi konsepnya adalah uraikan. Kalau misalnya ini kan contohnya 3 gaya ya. Kalau contohnya 4 gaya ya nanti tabelnya ada 4. 5 ya 5. Jadi semua tinggal diurai dan semua tinggal dijumlahkan. Lalu terakhir, langkah terakhirnya kita cari resultannya. Besar dan arah. Seperti itu.